sekarang kita masuk ke dalam hukum kedua Newton. Ya, sebelumnya kita sudah bahas tentang pengantar gaya ya. Jadi gaya itu adalah sebuah upaya atau sebuah besaran fisika yang dapat membuat benda itu berubah posisi atau bergerak ya. Itu disebut dengan gaya. Bisa disimbolkan dengan F. Ini artinya force atau gaya sendiri. Nah, dalam hukum kedua Newton yang akan kita bahas ini, memang topik utamanya adalah gaya, teman-teman ya. Jadi, Newton itu menyatakan bahwa percepatan sebuah benda itu sama dengan F per M. Artinya, dia itu berbanding lurus dengan gaya, tapi berbanding terbalik dengan massa nih. Jadi, semakin besar dari si M-nya, jika M besar, maka A-nya itu akan kecil, teman-teman. Jadi, kalau massanya dari sebuah benda itu semakin besar, maka benda itu akan semakin melambat. Akan semakin melambat. Nah, inilah yang disebut dengan hubungan berbanding terbalik gitu ya. Jadi, A-nya kalau ini A besar, maka M-nya harus kecil. Kalau M-nya besar, pasti A-nya kecil gitu. Itu hubungan antara percepatan dengan gaya gitu. Nah, kalau kita di hukum ke-1, kita bilang bahwa A-nya itu 0 ya. A itu 0 karena V-nya konstan. Maka di hukum kedua ini, kita menyatakan bahwa A tidak sama dengan 0 dan V-nya tidak konstan. Artinya, V-nya itu bertambah atau berkurang. Ada perubahan kecepatan gitu ya. Ini hukum 1 ya, ini hukum ke-1. Hukum 1, ini hukum 2. Nah, itu adalah untuk pembahasan dasar ya. Jadi, sebenarnya Newton itu tidak mengemukakan bahwa hukumnya atau prinsipnya itu F sama dengan M kali A. Tidak ya, tapi Newton itu pertama kali menyatakan bahwa percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Kemudian lah dapat hubungan ini gitu ya. Jadi pertama tuh ini, kedua ini. Jadi Newton menyatakan ini dulu, baru kayak gini dengan operasi matematika. Tinggal di kedua ruas dibagi dengan M, ya, kedua ruas dibagi dengan M. Dikali dengan M. Ya, kedua ruas dikali dengan M. Oke, selanjutnya kita langsung ke misal aja ya, ke contoh. Misal ada sebuah benda seperti ini. Nah, benda ini memiliki massa 3 kilo, ditarik dengan gaya F. Nah, karena gaya ini adalah besaran vektor, teman-teman. Jadi kita harus lihat arahnya ya. Arah ke kanan berarti dia positif, arah ke kiri berarti dia negatif. Ya, kita setuju ya besaran vektor ya. Kanan itu positif, atas positif, kiri negatif, bawah negatif. Jadi ini plus, ini negatif, ini negatif. Jadi kita sepakati dulu ya untuk vektor gitu ya, arah vektor. Karena gaya ini adalah besaran vektor. Jadi dia punya nilai, dan dia juga punya arah vektor ya. Gitu. Oke, sekarang kita cari misal kalau gayanya adalah 4 Newton. Berapakah percepatannya? Nah, biasa soal kayak gitu tuh. Kalau kita lihat ya, kita langsung aja hubungkan ke hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M kali A. F-nya, karena berhubung cuma satu, teman-teman, ya, cuma ada ini doang, nggak ada gaya ke kiri kan? Nggak ada gaya gitu, nggak ada gaya ke kiri. Nah, kita bisa nyatakan bahwa sigma F ini adalah F aja. Jadi sigma itu kan artinya keseluruhan atau resultan ya. Resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda gitu. Kalau cuma satu ya satu aja. Ke kanan berarti dia positif nih. Plus F ya. Biar nih plus F sama dengan M. M-nya itu tadi berapa? 2 apa 3? 3 ya. 3 dikali A. Nah, kita mau nyari nilai A ini. Maka F-nya sama dengan 4 sama dengan 3A. Kedua ruas kita bagi dengan 3 ya. Jadi A 3A per 3 sama dengan 4 per 3. Ini kita bisa bagi jadi A sama dengan 4 per 3 meter per sekon kuadrat. Gitu. Nah, ini adalah percepatannya. Ya.
Kalau mungkin kalau bahasa gampangnya tuh pindah ruas lah ya. Pindah ruas dari sini ke sini, di sini ke sini. Gitu. Tapi saya mengusahakan untuk tidak menggunakan istilah pindah ruas ya. Karena itu salah sebenarnya, bukan pindah ruas ya. Ruasnya nggak pindah. Tetap kiri dan kanan gitu. Yang berubah itu bilangannya. Namanya persamaan kita lakukan. Kalau di kiri kita tambah 2, ya di kanan kita tambah 2. Kalau kiri kita kali 3, kanan kali 3. Kalau kiri dibagi 3, ya kanan dibagi 3. Gitu. Namanya persamaan, equation kan. Jadi kita harus memperlakukannya tuh dengan sama gitu, dengan adil. Matematika dan fisika itu mengajarkan kita untuk adil gitu. Memperlakukan sesuai tempatnya gitu. Nah itu Oke, itu kalau misalnya cuman bekerja satu gaya ya. Bagaimana kalau bekerja 2 gaya? Kalau misalnya di sini saya tambahin gaya, maaf. Kalau misalnya saya tambahin gaya di sini, ini F2 sebesar 4. Ini F1 berarti ya. Jangan 4 dong. 5. Maka kita bisa lihat sigma F sama dengan M dikali A. Nah, M ini adalah masanya tetap 3 ya. 3. Gayanya, lihat, gayanya ada 2 teman-teman. Kalau tadi kita cuma 1, ini sekarang ada 2. Ya. Kalau tadi kan cuma 1 nih. Cuman F1 saja. Ini ada 2. Ke kanan positif, berarti F1 min F2. Nah, sama dengan 3 dikali A. Berapa nih F1 min F2? F1-nya 4. F1-nya 4. F2-nya 5. Sama dengan 3A. 4 dikurang 5 kan min 1 ya? Sama dengan 3A. Maka A sama dengan min 1/3 ya, karena kedua ruas kita bagi dengan 3. 1/3 meter per sekon kuadrat. Nah, emang bisa Kak kalau misalnya nilai A itu minus? Bisa, karena A itu, percepatan itu adalah sebuah besaran vektor juga. Dia punya arah dan punya nilai, teman-teman. Jadi makanya di sini nih. Nah, ada tanda ini ya, tanda panah nih. Ini menyatakan ini tuh vektor. Jadi sigma F itu kan sebagai vektor ya, dia punya arah dan juga punya nilai gitu ya. Jadi bukan cuman gaya doang, tetap kecepatan, terus juga perpindahan, terus juga percepatan itu merupakan sebuah vektor ya. Vektor itu kita memperhatikan. Nah, memperhatikan dari arahnya juga nih kemana. Jadi arah menentukan nilai. Gitu ya, itu vektor. Jadi kan dibagi 2 kan tuh ya. Ada skalar, ada vektor. Skalar itu nilainya aja. Kalau kita cuma nyari nilainya aja, kita nggak usah lihat arahnya. Jadi resultan gaya yang bekerja adalah 4 ditambah 5. Kalau kita cuma mau nyari totalnya saja, ya. Tapi kalau misalnya kita lihat secara cash, kan nggak mungkin ya kayak gitu. Kita pasti ninjau kemana dia gerak. Gitu. Nah, ini disebut dengan besaran vektor yang memperhatikan arah. Jadi vektor itu biasa dilambangkan dengan ini. Kalau kita mau nyari nilainya saja, tinggal tambahin mutlak. Ya, tinggal tambahin mutlak. Nah, kalau misal teman-teman nanti ketemu seperti ini artinya skalar dari V. Bentuk skalar dari V. Karena V itu kan ada 2 ya. Nah, ini tuh biasanya dalam kinematika kita kenal dengan kelajuan. Kita kenal dengan kelajuan. Ya, oke. Kelajuan. Atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan speed. Ya. Nah, kalau misalnya dia bentuknya kayak gini, teman-teman, bentuknya cuman V. Nah, V vektor tidak ada mutlaknya. Maka kita kenal dengan sebutan velocity atau kecepatan. Nah, jadi yang benar secara fisika itu kecepatan tuh velocity, bukan speed ya. Speed itu kelajuan. Nah, bedanya apa? Kalau kelajuan, kita nggak akan peduli dia mau ke kanan, dia mau ke kiri, intinya dia bergerak. Dihitung total ke kanan berapa, ke kiri berapa. Jadi nggak ada tuh tanda minus di situ. Jadi nggak peduli, selama dia berpindah, dia ditambah tuh. Yaitu kelajuan disebutnya.
Nah, makanya dalam mobil atau kendaraan itu disebutnya speedometer. Nah, alat speedometer itu fungsinya buat apa? Mengukur kelajuan, teman-teman. Bukan kecepatan. Nah, ini salah kaprah ya. Kalau kecepatan, kita memperhatikan arahnya. Nah, alatnya disebut velocimeter. Velocimeter baru dia ngomongin kecepatan. Kecepatan punya vektor. Artinya ada vektor I, vektor satuan I, dan vektor satuan J. Atau bahkan kalau dalam koordinat 3 dimensi nanti ada vektor satuan K ya. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin tentang kecepatan atau velocity. Kalau kita cuma ngomongin tentang kelajuan, ya udah kelajuan aja. Misal, kayak tadi pakai tanda mutlak ya. Kan kalau misalnya kita mau mengubah dari bentuk vektor ke bentuk skalar tuh kayak gimana? Misal, diketahui sebuah vektor V itu adalah 4I plus 3J. Kalau kita mau nyari nilai skalarnya aja, tinggal kita mutlakkan. Mutlak V sama dengan akar. Nah, akar 4 kuadrat, ya, akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berapa tuh? 4 kuadrat itu adalah 16, ditambah 9, sama dengan akar 25, atau sama dengan 5. Nah, ini 5 meter per sekon. Nah, ini bentuk skalarnya. Nggak ada plus minus kan? Ya nggak? Nah, inilah disebut dengan kelajuan. Kalau si speed, itu speed ya. Kalau si velocity, ya kita pakai ini, IJK. Ke kanan dia plus I, ya. Ke atas dia plus J, gitu ya. Terus ke sini dia plus K. Ya. Nah, ini koordinat Kartesian dalam bidang 3 dimensi. Ya, I, J, dan K. X itu kita definisikan I, Y itu J, dan Z itu K. Gitu. Oke. Baik. Ini untuk vektor ya, untuk informasi sederhana saja. Jadi, gaya itu besaran vektor, teman-teman, bukan besaran skalar. Jadi jangan salah kaprah ya, dan juga jangan sampai salah gitu kalau gaya itu disebut skalar, enggak. Ini namanya grade ya. Ini namanya grade. Grade itu adalah hasil perkalian antara sebuah besaran skalar konstanta dengan vektor. Itu dibahas di kinematika. Di operasi vektor itu ada 3 kan. Ada ada yang namanya dot product, ada yang namanya cross product, ada yang namanya grade. Dot ini perkalian titik. Hasilnya nanti bakal skalar. Cross ini perkalian silang. Ini tergantung nih, dia bakal jadi apa. Grade ini perkalian campuran antara sebuah vektor dengan unit non-vektor gitu ya, bukan vektor. Itu urusan kinematika. Sekarang kita bahas, sudah masuk ke mekanika sebenarnya ya. Hukum kedua Newton. Nah, ini untuk contoh 2 gaya. Bagaimana kalau 3 gaya? Sama juga kayak tadi ya. Kalau 3 gaya berarti sigma F sama dengan M kali A. Misal, gaya ketiganya ke kanan. Berarti F1 min F2 plus F3. Karena ke kanan kan, kita udah sepakat kalau misal ke kanan itu positif. M dikali A gitu. Jadi, tinggal disesuaikan saja. Gimana Kak kalau misalnya masanya yang 2? Kalau masanya yang 2 berarti M-nya nanti di jumlah ya. M-nya dijumlah, F-nya juga dijumlah gitu. Pada banyak basa-basi, contoh aja langsung ya. Contoh misal kayak gini. Oke. Ada 2 massa nih, diikat dengan tali. Tarik dengan gaya sebesar 40. Ada lagi dinarik ke kiri. Sebesar 30. Ini masanya 2, ini masanya 3. Gimana cara ngerjain soal kayak gini? Kemanakah dia akan bergerak? Kita akan lihat ya. Ini kita tinjau tidak dengan ketentuan ada gesekan. Jadi bidangnya licin. Percepatan pasti kan ke sana.
karena gaya di sini lebih besar dari gaya di sini. Percepatan pasti ke kanan, Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau nih. Kita bikin vektor-vektornya. Sekarang kita masukkan sigma F sama dengan M dikali A. F-nya ada 2 kan? F1 ini 40 min 30 sama dengan masanya jumlah nih, 3 tambah 2 5 dikali dengan A. Percepatannya berapa? Kita mencari percepatannya 10 sama dengan 5A. Kedua ruas kita bagi 5, maka A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini nilai A-nya, nilai percepatannya, gitu. Kak, emang talinya nggak ini ya? Kita tinjau dalam keadaan yang ideal ya. Keadaan ideal artinya tegangan tali ini saling menghilangkan. Kan ada tegangan tali ke arah kanan, ada tegangan tali ke arah kiri. Sebenarnya itu bakal jadi kayak gini nih, guys. Jadi kayak gini nih, sigma F sama dengan M dikali A. F ke kanan berarti F1 min F2 plus T min T. Nah, plus T yang ke kanan, min T yang ke kiri. Sama dengan M kali A. Ini kan plus T min T kan bisa hilang kan? Karena nilainya pasti sama gitu ya. Jadi nggak usah ditulis ulang gitu sebenarnya. Jadi sisa F1 min F2 sama dengan M dikali A. Gitu. Nah, itu contoh hukum Newton kalau bidangnya masih datar. Masih bidang horizontal ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas hukum Newton dalam bidang horizontal yang punya gesekan. Kalau gesekan tuh gimana? Nah, kalau gesekan biasanya dicirikan dengan lintasannya kayak gini nih. Kalau kalian nanti nemu soal ada kayak gini, pasti ini bidang kasar. Kalau bidang kasar pasti ada gesekan ya. Rumusnya sama, cuma ada tambahan aja gaya di sini. Ini disebut F gesek ya. Nah, F gesek sudah dibahas sebelumnya kan, di pengantar hukum kedua Newton dibagi jadi 2. Ada statis, ada kinetis gitu ya. Silakan ditonton terlebih dahulu itu untuk gaya geseknya. Gitu ya. Untuk rumusnya tuh sama dengan mu, koefisien gaya gesek dikali dengan gaya normal atau gaya kontak ya. Gaya kontak si benda dengan permukaan gitu. Ini persamaannya. Kalau kita aplikasikan, misal F geseknya diketahui 4 Newton misalnya, 4 Newton. Gaya kanan itu dia ada 8 Newton. Nah, berapakah percepatannya? Sama sebenarnya. Ini kan ada gaya satu doang nih. Sama gaya gesek 2. Berarti sigma F sama dengan M dikali A. F ke kanan dia 8, ke kiri ada nih F gesek 4 Newton. Sama dengan M-nya 3 dikali M-nya 3 dikali dengan A. Maka 4 sama dengan 3A atau A sama dengan 4 per 3 meter per sekon kuadrat. Padahal kan cuma 1 ya, tapi bisa kurang gitu. Nah, gimana kalau misalnya 2 nih? Waduh, kalau 2 gimana nih? Kita tinjau misalnya 2 nih, gaya yang satunya tuh 2. Satunya tuh 2. Jadi sigma F sama dengan M dikali A, gaya ke kanan, min gaya ke kiri F2, min F gesek, sama dengan M dikali A. F1-nya tadi berapa? F1-nya tadi 4 ya? 8 min 2 min 4 sama dengan masanya 3 dikali A. 8 min 2 min 4 berarti kan 2 kan? 2 sama dengan 3 per 3A. Maka A sama dengan 2 per 3. Lihat. Di sini, ketika cuma ada satu gaya, dia 4 per 3. Tapi ketika tambahkan gaya eksternal lain, dia jadi 2 per 3. Gitu ya. Jadi, percepatan cuman lebih kecil ketika di bidang datar. Gitu. Bidang datar yang ada gesekannya. Dengan 1 dan 2 gaya. Seperti itu. Ya, itu untuk di bidang datar dalam hukum kedua Newton yang lantainya kasar. Selanjutnya kita akan bahas di bidang miring.